Shalom, Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan. Kembali pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan saya bacakan dari kitab Markus, Injil Markus, pasal yang ke-11, ayat 20 sampai ayat yang ke-25. Injil Markus, pasal yang ke-11, ayat 20 sampai 25. Pohon ara yang sudah kering, nasihat Yesus tentang doa. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi yang sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, iman memindahkan gunung sepertinya menjadi slogan bagi orang percaya hari-hari ini. Bagaimana tidak, Bapak Ibu, ketika kita percaya kepada Yesus, apapun yang kita minta pasti akan terjadi. Ini menjadi suatu kesukaan bagi orang Kristen hari-hari ini. Kuncinya apa, Bapak Ibu? Percaya saja. Namun sayangnya Bapak Ibu, ketika slogan iman memindahkan gunung ini dijalankan oleh orang Kristen, terkadang mereka malah menjadi kecewa, mereka frustasi, mereka terus-menerus berdoa kepada Tuhan, namun yang terjadi mungkin doanya tidak kunjung dijawab oleh Tuhan. Padahal mereka sudah percaya, mereka sudah mengimani bahwa apa yang mereka doakan pasti akan terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengan demikian apa kira-kira yang menjadi penghalang bagi iman yang memindahkan gunung tersebut? Mari kita bersama-sama melihat dari bacaan kita pada malam hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita dibuka dengan satu peristiwa yang menjadi ingatan bagi murid-murid Yesus. Dan di sini Petrus berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering."
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pohon ara yang mengering karena kutukan Yesus ini menjadi batu loncatan bagi diskusi tentang apa arti dari kepercayaan kepada Allah, apa arti dari iman kepada Allah. Tentu saja iman ini percaya penuh kepada kekuasaan daripada Allah sendiri, bahwa iman ini yang percaya kepada kuasa Allah akan dapat memindahkan gunung ke dalam laut. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, bagi mereka yang mau meminta dan berdoa kepada Allah. Tetapi ada hal penting lain, Bapak Ibu, yang tidak boleh dilupakan. Seseorang yang beriman kepada Allah tentu saja harus memiliki relasi yang baik dengan Allah dan juga dengan sesamanya. Bapak Ibu, di sini Yesus dengan spesifik menunjuk kepada perbuatan untuk mengampuni sesama yang bersalah kepada kita. Kadang-kadang Bapak Ibu, hati yang sulit untuk mengampuni lebih keras daripada gunung batu manapun. Sebab itu, sebelum kita berdoa, mengucapkan kata-kata doa kita kepada Tuhan dengan penuh iman, ingatlah dahulu apakah kita punya masalah dengan orang lain. Bila iya, selesaikanlah dulu masalah itu. Setelah itu, barulah kita melanjutkan doa-doa kita. Jika kita tidak memaafkan atau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, kita pun juga tidak akan menerima pengampunan dari Bapa kita. Di sini kita belajar, Bapak Ibu, bahwa disiplin rohani di dalam berdoa, percaya bahwa Allah akan mengabulkan doa kita, ini sama pentingnya dengan relasi kita dengan sesama manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu, kita dapat berdoa dengan leluasa kepada Allah, dengan satu keyakinan penuh, dengan iman kita, ketika kita mampu membereskan masalah dengan sesama kita. Ingat Bapak Ibu, Yesus sendiri pernah mengatakan, ketika kamu ingin beribadah, ketika kamu ingin berdoa, mempersembahkan korban, kalau ada masalah dengan sesamamu, bereskan dulu masalah itu. Baru setelah itu, kembali lagi untuk mempersembahkan korban. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, suatu kali ada seorang oma yang ketika datang beribadah selalu semangat. Bapak Ibu, oma ini semangat ketika menyampaikan doa Bapa kami setelah selesai doa syafaat diucapkan oleh pendeta. Ketika doa Bapa kami, oma ini selalu lantang mengatakannya, Bapa kami yang di surga. Bahkan suaranya itu Bapak Ibu lebih keras daripada suara pendetanya. Dan bahkan terkadang bisa balapan. Lebih cepat omanya, kadang pendetanya bisa ketinggalan. Lalu Bapak Ibu, ketika ada kalimat, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami, oma ini diam Bapak Ibu. Waktu itu pendetanya nggak curiga. Oh, mungkin omanya ini kecapean. Karena suaranya kencang, lantang, dia butuh nafas dulu. Makanya kalimat ini dia skip, dia nggak ucapkan. Mau nafas dulu mungkin. Minggu demi minggu berlalu Bapak Ibu. Itu terus. Omanya ini ketika ada kalimat ampunilah kami akan kesalahan kami, dia tidak mengucapkan apa-apa. Bulan demi bulan berlalu, akhirnya pendeta ini curiga Bapak Ibu. Gembala sidangnya curiga, kenapa oma ini ketika doa Bapa kami mengucapkan ampunilah akan kesalahan kami, tidak pernah diucapkan. Akhirnya selesai ibadah, oma ini dipanggil Bapak Ibu. Oma ini dipanggil, ditanyai oleh pendeta, Oma, kenapa ketika mengucapkan doa Bapa kami, oma ini lantang? Tapi ketika ada kalimat ampunilah akan kesalahan kami, oma ini malah diam. Oma ini hanya bisa diam, Bapak Ibu. Mau menjawab tapi sungkan. Mau bercerita tapi enggan.
Akhirnya Oma ini memberanikan diri untuk bercerita kepada pendetanya. Begini Boksu, saya ini jujur Boksu, susah untuk mengampuni. Saya masih belum bisa mengampuni saudara saya. Oma mau bercerita nggak sama saya? Ya Boksu, saya mau bercerita. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, Oma ini sulit untuk mengucapkan doa Bapa kami. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena rupa-rupanya Oma belum bisa mengampuni seseorang. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, mungkin kita juga pernah mengalami apa yang Oma ini alami. Ketika kita berdoa, kita tidak bisa berdoa dengan leluasa karena ada seseorang yang belum kita ampuni. Kita mau berdoa dengan iman, keyakinan kita, percaya bahwa Allah mengabulkan doa kita, tapi rasa-rasanya ada tembok penghalang. Mungkin Bapak Ibu, tembok itu adalah pengampunan. Kita belum bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bapak Ibu, relasi dengan Allah direfleksikan melalui relasi kita dengan sesama. Ketika relasi kita dengan sesama beres, niscaya relasi kita dengan Allah pun juga akan beres. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari ketika kita mau berdoa kepada Allah dengan keyakinan penuh bahwa Allah akan mengabulkan doa kita, kita bereskan terlebih dahulu tembok penghalang yang berusaha untuk menghalangi relasi kita dengan Allah. Mungkin kita belum bisa mengampuni orang lain. Mungkin kita masih berselisih paham. Kita ada iri hati. Ada dosa yang belum kita bereskan. Mari kita bereskan itu semua. Jangan sampai dosa-dosa itu menjadi penghalang antara relasi kita dengan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu ayat yang indah dari Yesaya. Yesaya 59 ayat 1-2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tembok penghalang ini mari kita runtuhkan. Jangan sampai kesalahan, dosa-dosa tetap berdiam, bercokol di dalam diri kita, karena hal itu akan membuat penghalang relasi kita dengan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, maukah kita berdoa dengan leluasa kepada Allah? Maukah kita datang kepadanya dengan penuh keyakinan iman percaya kita? Maukah kita juga membereskan masalah kita dengan sesama, memberikan pengampunan kepada sesama kita, sehingga relasi kita dengan Allah pun akan menjadi lebih baik lagi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar untuk mengampuni, kita belajar untuk membereskan relasi yang seperti benang kusut itu, sehingga relasi kita dengan Allah dapat lebih baik lagi, dan kita boleh tetap berdoa dengan leluasa, dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan mengabulkan segala permohonan dan doa kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur ya Tuhan untuk firman Tuhan hari ini, yang boleh kembali mengingatkan kami mengenai relasi dengan Allah dan relasi dengan sesama. Ya Tuhan, tolong kami ketika kami berdoa kepada Tuhan, sepertinya ada tembok penghalang yang berusaha untuk
menghalangi relasi kami dengan-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, apabila masih ada tembok penghalang itu, biarlah kami boleh punya kebesaran hati untuk membereskan setiap permasalahan yang terjadi. Kami boleh mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami boleh menyelesaikan segala permasalahan hidup kami, sehingga relasi kami dengan sesama dapat lebih baik lagi, dan terutama itu dapat berdampak kepada relasi kami dengan Allah sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan tolong kami. Sekiranya kami belum dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kami, berikan kami keberanian supaya kami boleh mengampuni. Ketika kami mengampuni orang yang bersalah pada kami boleh menjadi semakin serupa dengan Kristus yang juga mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami terus berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara ini. Kiranya Tuhan yang akan tolong bangsa kami, pemerintahan kami, agar memiliki sebuah aturan-aturan yang dapat berdampak baik di dalam menangani pandemi di Indonesia ini. Kami serahkan ya Tuhan, biarlah masyarakat Indonesia juga boleh mentaati aturan-aturan yang dibuat, dan masyarakat boleh memiliki kesadaran untuk tetap menjaga kesehatan dengan baik. Kami serahkan ya Tuhan segala kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Berikan kami hikmat untuk kami boleh mengatur waktu dengan baik. Apabila di antara kami juga mulai bekerja dari rumah, biarlah Tuhan yang akan menolong. Apabila ada permasalahan di tengah keluarga kami, kiranya Tuhan memberikan kami hikmat untuk selesaikan masalah kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan beristirahat malam, kiranya Tuhan yang akan memimpin istirahat malam kami. Berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan, sehingga esok hari kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.